Shalom. Bagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersuka cita memasuki bulan Agustus ini. Ada kasih anugerah Allah. Kita saat ini dapat beribadah online. Itu bukan karena kuat gagah kita. Kita yakin dan percaya Gereja Hobi diberkati Tuhan untuk kita lebih memuji dan membesarkan Dia. Untuk itu, di bulan Agustus ini kita akan mulai ibadah online. Satukan hati kita. Kita akan berdoa, syafaat. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami, khususnya GPI House Brit Pamulang ini Bapa. Tepatnya di awal bulan Agustus ini, ibadah kami yang pertama Bapa. Kami dapat menjalankan ibadah online Bapa. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami ingin berjumpa satu sama lain di tempat ini. Tapi kami mengingat kondisi dan keadaan protokol dari kesehatan. Kami mentaati pemerintahan yang ada ya Bapa. Tetapi melalui ibadah online ini, kami yakin dan percaya kasih anugerah Bapa tidak akan berubah menyertai kami. Kami berdoa syafaat pada pagi hari ini Bapa. Untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya mata-Mu tertuju bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya kasih anugerah-Mu yang senantiasa menyertai bangsa dan negara kami. Kau berkati Bapa untuk bangsa kami ini. Pemerintahannya, khususnya Presiden kami Pak Jokowi. Dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Dan para aparatur negara dari yang tertinggi sampai yang ke bawah. Kau memberkati setiap keputusan yang mereka ambil. Semuanya berasal dari kasih anugerah Bapa. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terus pimpin Presiden kami Bapa untuk menjalankan tugas-tugas yang sangat berat ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan sentiasa menyertainya. Karena mata-Mu tertuju bagi bangsa kami Indonesia Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa. Biarlah dengan kondisi COVID-19 ini, kasih anugerah Bapa menyertai bangsa kami. Kau berkati Bapa untuk seluruh tim dari COVID-19, dari pusat sampai daerah. Untuk para dokter, para medis, tolong mereka ya Bapa. Kasih anugerah-Mu menyertai mereka, melindungi mereka. Dalam siap mereka merawat orang-orang yang terjangkit penyakit Bapa. Sehingga kesembuhan dari Bapa juga menyertai mereka Bapa. Dan kuatkan hati mereka untuk berserah hanya di dalam nama-Mu. Jauhkan dari mata mereka ya Bapa ketakutan dan kecemasan. Karena roh Allah berasal dari Allah yang setia. Yaitu roh yang punya kekuatan. Penyertaan yang luar biasa. Menguatkan iman dan hati kami. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau juga akan memulihkan ekonomi bangsa kami. Dan ekonomi tidak akan terpuruk ya Bapa. Dengan iman kami, anak-anak-Mu sepakat bahwa Indonesia akan bangkit. Ekonomi akan bangkit. Ekonomi akan bangkit Bapa. Semuanya atas kemuliaan-Mu yang menyertai bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami bersuka cita senantiasa. Kami juga berdoa Bapa. Khususnya untuk kota kami Tangerang Selatan. Tepatnya Pamulang ya Bapa. Kasih anugerah-Mu menyertai pemerintahan yang ada. Biar damai sejahtera menyertai kota kami ya Bapa. Kau berkati air udaranya, bahkan pemerintahannya. Kami ya berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Tangerang Selatan. Biar damai sejahtera juga menyertai mereka. Mereka sehati memuliakan nama-Mu, menyembah, memuliakan kasih anugerah-Mu. Karena kasih hanya daripada untuk menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Bapa surga. Kami juga berdoa untuk bangsa kesukaan-Mu, bangsa Israel. Damai sejahtera juga untuk bangsa Israel. Kami yang berkati Yerusalem dari Indonesia. Karena kami yang yakin percaya bahwa mereka akan mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kasihlah Bapa terus menyertai bangsa Israel. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami. Untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakilnya. Gembala kami, yang kami itu Pak Yongki dan kedua wakilnya. Dan gembala kami di tempat ini Pak Ari Nugroho dan kedua wakilnya Pak Emil Tambu dan juga Pak Agus. Kasih anugerah Allah Bapa menyertai Bapak-Bapak gembala kami.
Dan biar mereka sepakat, sehati, unity, membawa umatnya untuk selalu berserah hanya di dalam nama-Mu. Dan kasih anugerah berapa menyertai keluarga besar mereka, anak dan istrinya mereka, dan cucu mereka. Damai sejahtera dalam setiap pemulihan. Engkau memberkati mereka ya Bapa, setiap pelayan mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Bapa di surga, terlebih Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, GB House of Bread. Kami tahu dalam kondisi saat ini Bapa, biarlah kasih anugerah-Mu terus menyertai mereka. Pada saat yang mereka duduk diam berserah di rumah Bapa, memuji menyembah-Mu, kasih anugerah mereka melawat mereka semua ya Bapa. Kau berikan kekuatan bagi mereka. Ada pengharapan bahwa Indonesia akan normal kembali Bapa. Engkau akan menghadir bahwa penyakit COVID-19 akan berhenti. Berkati mereka yang sakit. Berikan kekuatan kesembuhan bagi mereka. Yang terbeban berat kau angkat bebannya berapa. Yang sakit kau berikan kesembuhan. Dan damai sejahtera terus menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa surga untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Dari hamba-Mu, Pak Pendeta kami, Pak Arindo Groy akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan juga perjamuan kudus. Kau urapi hamba-Mu ini Bapa. Biar damai sejahtera juga menyertainya. Dan firman yang disampaikan akan membawa damai sejahtera bagi umatnya. Terpujilah nama Bapa surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, haleluya. Saya percaya saudara, meskipun saat ini kita masih harus beribadah dari rumah masing-masing, tapi saat kita mau datang, saat kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saat kita mau menyembah, kita mau memuji namanya, maka kita percaya bahwa mujizat Tuhan tetap terjadi saudara. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, pagi siang hari ini kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan saudara. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada Tuhan di pandemi sekarang ini Tuhan, kami percaya semuanya baik bagi kami. Kami juga percaya bahwa Engkau terus ada bagi kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan saudara. Oh, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
seumur hidupku. Boleh berikan kemuliaan yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Boleh berikan kemuliaan yang paling baik untuk Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Sebab Dia Allah yang ajaib, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, Roh-Mu tetap bekerja di tengah-tengah kami. Kami rasakan kehadirat-Mu pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Engkau sungguh Allah yang setia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu ajaib. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami. Sukacita-Mu turun atas setiap rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, boleh berikan kemuliaan yang paling baik untuk Tuhan saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara, kasih Tuhan tetap tercurah bagi setiap kita, amin. Maka dari itu saudara, kita harus terus bersuka cita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita sama-sama memuji Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan Yesus itu baik saudara, amin. Mari sama-sama kita katakan, tancaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami umat-Mu Bapa. Tuhan, pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati lebih lagi berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila persembahan yang kami berikan ini Tuhan, dapat terus memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberikan persembahan, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita persiapkan hati kita kembali. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di setiap musim kehidupan kami, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau ada sedekat nafas kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Haleluya. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan kami tahu Engkau bersama kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kami bisa berkumpul kembali beribadah di bulan Agustus. Bapa, semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu. Mari kami memberikan tempat yang terbaik bagi Allah Roh Kudus. Untuk kami kembali Tuhan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang mendengar di rumah, biarlah suasana gereja sama seperti suasana di rumah hari ini. Bahkan suasana di rumah sama seperti suasana di gereja. Ada hadirat Tuhan untuk memenuhi kami dan memberkati kami semuanya. Kami siapkan hati yang terbaik. Kami persilakan Roh Kudus mengambil tempat yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Roh Kudus, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hibur, yang sakit Engkau datangi dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita mengadakan ibadah online perdana di gereja kita. Saya percaya suasana gereja akan kembali ada di rumah, dan suasana di rumah sudah bisa merasakan seperti ketika kita datang beribadah di gereja. Tidak terasa selama hampir 6 bulan kita stay at home. Kita ada di rumah, mungkin ada yang mengalami banyak hal di rumah ini, tetapi kembali kita mendengar firman Tuhan dan kita dikuatkan. Ketika kami para gembala di Sinode GBI Banten dan juga di Jawa Barat dan juga di Bekasi bertemu dengan Ketua Sinode kita Bapak Rudi Abraham, kita dibekali dengan firman Tuhan yang menguatkan, yang akan saya bagikan juga kepada jemaat Tuhan di GBI Osbrit hari ini, siang hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai dengan ayat ke-13 dengan tema khotbah hari ini, tetap berbuah di masa sulit. Filipi 4 ayat 11 sampai 12 dan 13. Bagi Bapak Ibu yang di rumah membuka Alkitab, mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan ini dan kemudian pastinya melakukannya, akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa tetap berbuah di masa yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini? Tidak gampang. 6 bulan kita stay at home, kerja di rumah, tinggal di rumah, kuliah di rumah, online, semua serba Zoom ataupun dengan Google Meet. Tetapi kalau kita melihat dari Filipi 4 ini ayat ke-13, kita menemukan segala perkara, artinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kepada saudara. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bisa berbuah di masa yang sangat sukar ini ketika kita memiliki mentalitas pemenang atau pantang menyerah, resilience.
pantang menyerah. Di era new normal, saudara, kita perhatikan ya masa-masa seperti padang gurun. Masa-masa di mana kita mengalami ujian yang berat dari Tuhan. Tetapi saya selalu berdoa, jemaat Tuhan tetap kuat, mentalnya mental pemenang, karena pada mulanya Allah mendesain kita menjadi pemenang. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Wahyu, dimulai dari Wahyu pertama sampai terakhir itu dikatakan barang siapa yang menang, barang siapa yang menang, barang siapa yang menang. Artinya pada akhir zaman ini Tuhan mau umat Tuhan memiliki mental pemenang, tidak pernah menyerah. Apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Bapak dikasih Tuhan, mari ikuti pimpinan Tuhan. Jangan bersungut-sungut terus seperti bangsa Israel dalam pimpinan Musa. Allah menyatakan diri dalam tiang awan dan tiang api. Kemudian beralih kepada malaikat yang memimpin. Kemudian Tuhan memimpin melalui tabut perjanjian di mana lambang kehadiran Tuhan di sana. Dan hari ini dalam perjanjian baru kita harus selalu melihat tuntunan dari Roh Kudus, Bapak dikasih Tuhan. Sehingga kita bisa merenungkan, benarkah dulu itu normal dan sekarang kita ini abnormal? Atau dulu itu abnormal sekarang jadi normal? Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan mencipta kita menjadi pemenang. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, Bapak Ibu di LCD juga nanti Bapak bisa melihat bagaimana di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-8 dan 9. Rasul Paulus ini menjadi sebuah teladan bagi kita semuanya. Bagaimana dia di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus di dalam pelayanannya. Dia katakan dalam segala hal, kami itu ditindas namun tidak terjepit. Namun tidak terjepit, ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ini luar biasa Bapak dikasih Tuhan. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dan saya mau katakan kepada Bapak dikasih Tuhan, mungkin engkau sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Tapi saya mau katakan engkau tidak pernah sendirian. Roh Kudus selalu menemani saya dan saudara. Bahkan kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah kekuatan dari firman Tuhan yang kita bisa dengar hari ini. Kuat di dalam segala perkara. Mungkin ada yang sakit. Ada yang mungkin hari ini tiba-tiba justru di pandemi ini masalah begitu banyak. Ekonomi, keuangan, sakit penyakit, hubungan suami istri. Bahkan disurvei, justru di masa pandemi ini banyak yang terjadi perceraian di Asia, di Indonesia. Ini berita yang sangat menyedihkan bagi kita semuanya. Saya itu sebagai hamba Tuhan dan saya percaya kita dibekali banyak firman Tuhan. Ketika kita sudah melewati masa-masa bersama membangun misbah keluarga, di sana Bapak Ibu dilatih untuk memimpin ibadah. Ada yang berkata, Pak, waduh waktu pertama kali saya tidak bisa memimpin ibadah. Akhirnya saya percaya tidak semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhirnya. Tapi saya tetap percaya. Dengan misbah keluarga kita mulai memiliki mental kerajaan Allah. Kita mulai diajar berdoa, memuji, menyembah, memimpin keluarga kita, anak-anak kita. Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 30 ayat yang ke-20 dan 21. Dikatakan di firman Tuhan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri lagi, Alkitab mengatakan. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini. Dari belakangmu inilah jalan,
berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Artinya, saudara dikasih Tuhan, ketika kita dipimpin oleh Tuhan, meskipun dikatakan roti dan air serba sedikit, namun ingat, roh di dalam kita, di mana Roh Kudus memimpin roh kita, dia mengajar. Roh Kudus mengurapi. Dia tidak menyembunyikan diri lagi, Bapak dikasih Tuhan. Dia dikirim untuk menolong saya dan saudara, supaya kita terus mata kita melihat Dia. Fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada konspirasi iblis atau antikris. Tetapi hari-hari ini ingat, fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Nanti waktunya pasti dinyatakan, kita akan berkumpul bersama Dia selama-lamanya. Sebab itu Bapak dikasih Tuhan, yang pertama, untuk kita bisa berbuah di masa yang sangat sulit ini, mari jangan pantang menyerah. Katakan bersama saya, jangan pantang menyerah. Katakan kepada Bapak Ibu sebelah kiri kanan, kepada anak-anak, katakan, jangan menyerah ya. Miliki mental pemenang. Saudara, bahkan Alkitab lebih dari pemenang mengatakannya seperti itu. Jadi hari ini mari bangkit. Engkau yang letih lesu, engkau yang mengalami beban berat, bangkit. Tuhan tetap mengajar kita, Tuhan tetap di pihak kita. Kemudian dari ayat ini kita bisa melihat Filipi 4 ayat 11 dan 12 di atasnya tadi dikatakan begini. Kukatakan bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Sudah pernah mengalami kekurangan? Sudah hari-hari ini mungkin mengalami kelimpahan loh. Di masa pandemi ada yang mengalami kelimpahan. Ada, Bapak dikasih Tuhan. Saya mengatakan banyak kalau kita memiliki mental kerajaan Allah. Ada banyak keberhasilan di dalam terobosan-terobosan yang baru ini. Mereka justru mengalami kelimpahan. Saya pernah mengalami kekurangan, Bapak dikasih Tuhan. Saya tinggal bersama keluarga yang sangat miskin. Saya seorang hamba Tuhan, ibu saya bidan, kita keluarga besar. Kita pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Satu telur bisa dibagi untuk beberapa anak, ya adik dan kakak. Makan ya kadang cuma itu terus saudara ya, kalau nggak tahu tempe ya sayur bayam itu ya. Ayam itu bisa sebulan sekali saudara. Tapi saya juga hari ini bisa melihat kelimpahan yang Tuhan berikan. Ada banyak hal yang saya bisa rasakan Bapak dikasih Tuhan dan saudara yang dikasih Tuhan. Ayo. Yang kedua ini saudara harus bisa mencukupkan diri. Di dalam segala keadaan. Cukupkan diri saudara. Mintalah hikmat Tuhan. Agar saudara tetap bisa berbuah di masa yang sangat sulit ini. Saudara, untuk mencukupkan diri ini saudara bisa belajar untuk membedakan. Yang pertama antara kebutuhan hidup atau gaya hidup. Saudara bisa membedakan ini. Sekarang kebutuhan hidup itu apa? Jangan ikutin gaya hidup saudara. Yang kedua, untuk bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara harus memprioritaskan yang esensial, bukan yang opsional. Yang esensi hari ini, yang perlu apa, itu yang harus diprioritaskan untuk bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang ketika saudara bisa mengelola dengan benar keuangan saudara, jangan serakah. Kalau saudara bisa mengelola keuangan dengan benar, saya percaya mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara tidak terpancing dengan emosi egonya, ego yang ingin selalu wow. Tetapi kita harus melihat di masa sangat sulit ini, kita harus bisa kelola dengan benar. Baik waktu, keuangan, pola hidup, gaya hidup. Saudara dikasih yang keempat, untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara harus memiliki jiwa yang kreatif. Katakan bersama saya, jiwa yang kaya, yaitu jiwa yang kreatif.
kreatif bisa mengembangkan diri kita ini saudara. Artinya sekarang kita bisa memikirkan ketahanan pangan. Kita bisa menggunakan halaman kita untuk membuat kolam lele gitu saudara ya. Atau pertanian, atau perkebunan, atau tanam pisang, tanam singkong. Sehingga itu bisa membantu sekali di dalam keadaan yang seperti sulit ini. Saudara bisa menikmati hasil dari jiwa yang kaya ini, saudara dikasih Tuhan. Yang penting saudara rajin, belajar banyak. Dari YouTube saudara bisa belajar. Sekarang mudah sekali saudara, tanya Mbah Google, apa saja dijawab di sana. Sebab itu saudara miliki jiwa yang kaya, bukan jiwa yang miskin. Artinya suka menjual kesusahan, suka menjual kemiskinan. Saya berdoa jemaat GBI Sobri tidak memiliki mental atau jiwa yang miskin. Saya percaya saudara dengan ketekunan, dengan hikmat Tuhan, dan mau melakukan sebuah perubahan yang besar di masa pandemi ini. Tuhan akan memberkati usaha saudara, dan apapun yang dilakukan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Cukupkan diri dalam segala keadaan. Itulah membuat kita bisa berbuah. Mau belajar untuk, kalau dulu tidak bisa makan sayuran atau makanan yang sederhana, tetapi di masa pandemi ini sudah mau tidak mau harus bisa menyesuaikan. Demi untuk kepentingan diri kita juga, Bapak dikasih Tuhan. Kalau semua yang kita makan yang serba mewah, keuangan kita pun pasti akan berkurang. Tetapi kalau kita bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, saya percaya sudah tetap kuat, tetap berbuah di masa yang sangat sulit ini. Kemudian kita melihat Filipi 4 tadi, ayat ke selanjutnya ayat 18 dan 19, di situ dikatakan ayat 19, Allahku itu akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi ini percaya saudara, ini janji Tuhan. Ketika saudara hari-hari ini diberkati oleh Tuhan, maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertumbuh di masa yang sukar ini, saudara harus bisa menjadi saluran berkat. Kita ingat ayat Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat kedua. Itu tentang Bapak Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Orang banyak senang melihat ayat ini saudara. Menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Kita ini keturunan Abraham, kita milik Yesus Kristus, kita keturunan Abraham. Kita berhak menerima janji seperti Tuhan memberikan janji kepada Abraham ini saudara. Tetapi jangan lupa ada titik koma di situ dan engkau akan menjadi berkat. Kadang kita lupa di sini setelah kita diberkati, Bapak dikasih Tuhan, kita lupa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah masa yang susah seperti ini saudara, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Katakan ya kepada Bapak Ibu di sampingmu atau anak-anak, jadi saluran berkat lu ya. Jangan pelit. Kita harus bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena dunia ini sedang dalam kegelapan. Saudara, menjadi saluran berkat. Tujuannya, sasarannya hidup ini apa? Kita harus menjadi berkat. Sarananya memang jadi bangsa yang besar, diberkati, nama masyhur. Jangan jadikan sarana, tapi sasaran. Kalau saudara diberkati, sasaran saudara apa hari ini? Tuhan, di masa seperti ini kok aku malah dapat bisnis, dapat berkat yang berlimpah-limpah. Ingat, saudara dikasih Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya itu pasti campur tangan Tuhan. Sebab itu mari saya mengajak, mendorong jemaat GBI Obrit untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Dalam situasi apapun. Baik, sudah dikasih Tuhan.
3 hal ini yang Tuhan ingatkan dan diingatkan kepada jemaat kita semuanya hari ini. Miliki mental pemenang. Artinya kita pantang menyerah dan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan kita harus bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Banyak orang di luar membutuhkan mungkin konseling saudara, mungkin nasihat saudara, mungkin juga berkat jasmani yang saudara bisa bagikan kepada banyak orang. Ketika saudara mendengar firman Tuhan hari ini, saya selalu berdoa supaya setiap saudara bisa melakukannya. Dalam situasi apapun, saudara bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang hari ini mungkin saudara mengalami saat-saat yang sangat sulit. Percayalah, Tuhan tetap bersama saya dan saudara. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya terinspirasi dengan sebuah lagu, saudara dikasih Tuhan, mengatakan engkaulah perisaiku. Ini juga menjadi doa Musa, ketika Musa disuruh memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Allah menguatkan Musa, Musa jangan takut, akulah perisaimu. Saudara, ketika saudara mengerti akan perkara-perkara yang rohani seperti ini, maka saudara akan mengalami pertumbuhan. Saudara akan tetap kuat. Saudara akan tetap berbuah di masa yang sangat sulit. Engkaulah perisaiku. Saya ajak semua jemaat yang di rumah untuk nyanyikan pujian ini menjadi doa kita semuanya. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Tadi saya mendengar firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Mari bangkit berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak dikasih Tuhan, jangan takut. Tuhan adalah perisai saudara hari ini. Dalam keadaan apapun, mungkin engkau sedang dalam keadaan hati yang susah, mungkin kondisi tubuh yang sakit. Tapi mari ambil roti dan anggur. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa saya dan saudara. Dia membeli lunas hidup saya dan saudara. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, kita menerima keselamatan yang kekal. Mari kita kerjakan. Mari kita bereskan. Kalau kita lemah hari-hari ini, mungkin saudara gentar menghadapi masa depan. Kita sedang mendengar firman Tuhan dari Filipi 4 tadi. Mari kuatkan hatimu. Belajar hidup mencukupi, dicukupi dalam segala hal. Dan tetap percaya bahwa Tuhan itu akan terus menopang saya dan saudara. Ambil roti dan anggur dan kita berdoa bersama. Sementara pemuji penyembah akan menyanyikan pujian ini sekali lagi.
Jangan takut dan gentar. Saat badai hidup menerpaku, Tuhan besertamu hari ini. firman-Mu di dalamku. Kalau firman itu tinggal di dalam, Tenangkan jiwaku, maka engkau bisa bukan mengalami ketenangan, damai sejahtera. di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus Karena Yesus yang menopang, kau bertahan bukan bertahan di dalam tekanan ini Tuhan. Dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan? Sampai kapanpun tak tergoyahkan, Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya dalam sandaramu. Mari sembah Tuhan, Dia perisai, Dia kekuatanmu, Dia penolongmu, Dia kekuatan, dan akan memberikan kekuatan sampai kapanpun. Dia akan menolong. Bertahanlah, mendekat, Yesus menopang. Ralabasanda, Rama-Ramasanda, Inanamu. Yesus Tuhan. Ralabara-rama-rama-rama-rama-rama-rama-rama-sanda. Sekarang angkatlah roti ini di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua mengucap syukur oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segenap jemaat, yaitu tiap-tiap orang yang percaya ditebus atau dibeli oleh Allah. Dan sekarang semuanya menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Dengan memandang tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti bersama-sama. Mari angkat cawan kita di hadapan Tuhan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Kami akan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih sampai kapan Tuhan bertahan.
Engkau masih bisa bertahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita beri kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, ibadah telah berakhir. Mari angkatlah kedua tanganmu dan kita menerima berkat. Kalau Bapak Ibu bersama-sama mengaminkan apa yang saya ucapkan dalam doa berkat ini. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bila kasih rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penghibur penolong, pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu semuanya hari ini sampai Maranatha nanti. Kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah hidupmu, pelayananmu, rumah tanggamu, usahamu. Dan apa saja yang engkau akan lakukan, biarlah Tuhan membuat engkau berhasil, beruntung. Dan tidak ada pernah kekurangan dalam hidupmu. Bahkan Dia akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Ketika engkau melakukan firman Tuhan yang kau terima hari ini dan percaya. Mari yang sama-sama percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur, dapat ditransfer ke Bank BCA atas nama GBI HOB Pamulang. Nomor rekening sudah tertera di layar sebagai berikut. Bukti slip transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke tim keuangan GBI HOB Pamulang. Bagi Bapak Ibu yang ingin persembahannya dijemput, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar sebagai berikut. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Semua yang Tuhan berikan, Dia selalu menopang. Dia berikan kekuatan. Tetap bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.